Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Sriati, SPD MPD. Mau menerangkan sejarah pramuka. Sejarah kepramukaan internasional. Kelahiran gerakan pramuka dunia dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Brunei, Inggris. Buku Scourging of Four Boy ditulis oleh Bapak di tahun 1908. Buku pertama kali diedarkan pada tanggal 15 Januari 1908 oleh penerbit Horace Coutts House Brands Building, London. Isi Scourging for Boys begitu menarik perhatian dunia. Pada tahun 1920 dibentukkan Dewan Internasional yang mempunyai 9 anggota dan kantor pusatnya berada di London, Inggris. Kemudian Dewan Internasional berubah menjadi Biro Kepanduan Sedunia atau World Scout Boards yang di tahun 1958 kantor pusatnya berkedudukan di kota Ottawa, Kanada. Pada tahun itu juga, tepatnya tanggal 1 Mei 1958, kantor pusatnya dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Kepala Biro Kepanduan Sedunia antara lain Herbert Martin, Kolonel G. C. Wilson, Spry Lance, Dr. Lazio Nagy, Eduardo Misonel, Lax Panisol, Scott Tirch. Jambore Dunia, yaitu Jambore Dunia ke-1 tahun 1920, Jambore Dunia ke-23 2015. Tokoh kepramukaan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat, tanggal 12 April 1912, meninggal di Washington DC, Amerika Serikat, tanggal 2 Oktober 1988 pada umur 76 tahun. Ia adalah salah seorang sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1940 sampai dengan 1988 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 sampai dengan 1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Sejarah kepramukaan Indonesia. Sejarah lahirnya gerakan pramuka di Indonesia bermula pada masa di mana Indonesia dijajah oleh Belanda. Awal gerakan kepanduan ini bermula dari berdirinya cabang Netherlands Pathfinder Organization (NPO) yang kemudian berubah namanya menjadi Netherlands Indische Pathfinder dan yang artinya adalah Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Awal gerakan kepanduan ini bermula dari berdirinya cabang Netherlands Pathfinder Organization atau disebut NPO yang kemudian berubah namanya menjadi Netherlands Indische Pathfinder yang artinya adalah Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Bangsa kita mulai tertarik pada organisasi tersebut. Dan karena sifatnya yang universal, maka organisasi kepanduan pada dengan cepat diterima oleh bangsa kita, apalagi kondisi pada waktu itu sangat memungkinkan.
para remaja dan pemuda kita membutuhkan suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka terhadap tanah airnya. Bapak Kepanduan Indonesia ialah SP Mangkunegara yang memprakarsai berdirinya organisasi kepanduan milik Indonesia sendiri pada tahun 1916. Pada masa Jepang, gerakan ini dibubarkan karena pihak Jepang tidak menginginkan adanya sebuah organisasi yang dibuat tanpa ikut campur Jepang. Setelah Jepang pergi, gerakan pramuka di Indonesia kembali aktif dan baru terbentuk sebagai pramuka pada tahun 1961. Terima kasih atas perhatiannya dan coba dipelajari sehingga pesan kakak jangan sampai lupa. 1. Kalian harus selalu cuci tangan dengan sabun yang bersih. 2. Kalian pakailah masker kalau di rumah, jaga kebersihan juga, kalau di luar selalu dipakai. Yang 3, jangan berkerumun dengan teman-teman, harus dijaga jaraknya. Sampai jumpa dan terima kasih. Salam Pramuka. Tepuk tangan tepuk Pramuka 2 kali. Hore!